Selamat sore teman-teman. Saya dari kebun. Tadi sore baru ke kebun untuk pergi petik terong dan sudah ambil untuk makanan malam di hari ini. Lalu ada pulang ke rumah. Tadi hujan. Sempat dari kebun itu saya datang dengan bantuan daun pisang karena tidak ada payung, dan karena sekarang hujannya sudah berhenti, maka saya sudah membuang itu daun pisang dan sedang menuju ke kebun. Pukul sekarang jam 15 lewat. Kalau menunggu untuk hujannya berhenti, maka itu bisa waktunya jam 6, dan kalau di tengah hutan dia bisa gelap. Karena itu masih terang begini kita harus pulang. Jadi ini bagian dari mengatur waktu secara konsisten supaya bisa tiba dengan selamat di rumah, tidak tersesat, tidak kena hujan, dan tidak dapat malam di tengah jalan. Tidak terlalu jauh juga kebunnya. Ini saya sudah sampai di kebun kelapa milik Bapak Guru Antonius Menjam. Dan jalan menuju ke kebun itu ada dua jalan, satunya di sebelah sana dan satunya yang sedang saya jalan. Jadi jalan di sebelah sana saya sudah tidak pernah lagi melewatinya karena itu ada tanjakan. Kemudian kalau di siang hari itu panas. Kalau jalan ini semuanya masih ada pohon-pohon, sehingga kalau di waktu panas itu matahari tidak begitu kuat, sehingga saya terlindung dari dedaunan pohon-pohon yang ada. Jadi begitu teman-teman. Di sini di Pulau Misol di Kabupaten Raja Ampat, distrik Misol Utara, ya teman-teman. Ini saya sudah sampai di kebun kelapa milik Bapak Guru Anton Menjam. Dan ini kebun kelapanya tidak dibersihkan sehingga teman-teman bisa lihat itu masih ada rumput, kemudian daun pisang, dan kelapanya juga tidak terlalu padat, ya teman-teman bisa lihat di belakang itu ada beberapa pohon, dan lain di bawah itu ada, cuma karena ini pohon-pohon kecil-kecil sangat padat begini maka dia tidak kelihatan. Dan ada lagi di sebelah sini. Nanti sampai di situ baru saya kasih tunjuk karena di situ ada terang, ya di situ. Nah ini ada beberapa pohon kelapa ini di sini, kemudian di sana, dan lainnya di sini teman-teman. Ini, nah itu tidak sampai ratusan juga. Jadi di sana ada terpal orange, itu tempat berteduh di waktu panas dan hujan. Lalu terpal orange baru ke sini itu kan ada para-para atau itu tempat mengolah kopra. Jadi begitu. Ini Pak Guru itu sudah buat kopra 2 kali, dan sementara beliau ada pergi ke Sorong. Jadi hanya di sebelah sini saja yang Bapak dia bersihkan lalu dibakar. Sedangkan di belakang ini dan di sana itu rumputnya sangat padat, bisa diperhatikan. Jadi begitu. Kelapa di sini banyak, cuma jarak-jarak, ya. Dari sini ke kampung itu sudah mulai dekat, teman-teman. Dari sini ke kampung sudah mulai dekat. Nah, ini anak kecil ini di mana ini ya, sorry. Sekitar 500 meter itu sudah bisa sampai di kampung.
Jadi teman-teman, ini saya mau kasih tahu satu hal. Di sini itu ada kami dalam gereja itu biasa melakukan sasi apa saja. Itu untuk menjaga supaya tanaman itu tidak diambil oleh orang lain. Tanpa sasi memang sangat susah sekali di sini. Itu orang ambil sembarang. Jadi harus satu-satunya cara supaya kita bisa panen hasil melimpah, harus ada sasi gereja. Jadi setiap orang yang punya kebun itu biasanya mereka minta sasi dong punya tanaman di gereja, lalu kami sasi. Nah, kalau sudah sasi itu sudah ada tulisan sasi di setiap tanaman yang sudah disasi. Misalnya kelapa ini sudah sasi gereja, atau pinang ini sasi gereja, atau rica ini sasi gereja, atau siri ini sasi gereja, dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau tanpa sasi, teman-teman, itu sangat susah. Itu orang ambil sembarang, jadi harus ada sasi. Karena itu setiap orang yang melakukan tanaman itu harus sasi. Bukan hanya tanaman. Kalau hutan itu supaya pohonnya tidak ditebang sembarang, hutan juga bisa sasi. Laut pun bisa, apa saja bisa sasi. Dan sasi itu dibuat supaya orang tidak mengambilnya. Nanti setelah dibuka, baru orang bisa ambil hasil. Jadi itu berarti bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira dari cerita yang sebelum yang saya cerita ini tentang sasi, itu bagaimana? Teman-teman bisa memberikan tanggapan kepada saya di kolom komentar. Ya, ini saya sudah sampai di salah satu kebun milik anggota jemaat saya, dan ini sudah cukup lama ditebang, sekitar 1 bulan lebih ya. Ini sudah, cuma dia belum bersihkan ini, padahal ini sudah kering semua. Nanti kalau dibiarkan lagi maka dia bisa rumput atau pohon-pohon kecil dia bisa tumbuh kembali. Jadi begitu teman-teman. Ini sudah semakin dekat. Ini saya bercerita tentang saya punya perjalanan. Kemudian tadi saya ada bicara juga tentang kelapa. Kemudian saya ada bicara juga tentang sasi. Jadi teman-teman, mungkin seperti itu dulu. Saya sudah mendekati kampung. Dan teman-teman jangan lupa memberikan dukungan dari teman-teman kepada saya atau channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar saya selalu membagikan setiap aktivitas keseharian saya, baik di kebun, di mana saja saya beraktivitas, dan hal-hal lain yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa.